dipersiapkan pemerintah kira-kira apa dan misalkan aktivitas ekonomi masyarakat ini kan juga dibatasi, artinya misalkan toko-toko juga tutup jam 8, otomatis pendapatan dari perekonomian warga ini kan juga menurun. Kira-kira yang dipersiapkan oleh pemerintah itu seperti apa? Betul. Nah itu yang sering kita bahas ya Mas ya, dan didiskusikan itu bahwa antara menyelesaikan masalah pandemi ini dengan ekonomi ini memang arahnya berbeda gitu. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Bagikan dua mata pisau yang berbeda gitu. Kalau dibilang dua-duanya penting gitu. Kalau kita bahas secara pendapat masing-masing ya nanti kembali seperti telur dan ayam ya Maya. Kata ayam telur dulu ayam gitu ya, kata telur telur dulu baru ada ayam gitu. Tetapi memang gini, yang membedakan adalah bahwa sumber permasalahan ini, ekonomi masyarakat ini kan terdampak karena adanya virus corona. Betul. Sehingga memang titik berat pemerintah ini adalah menyelesaikan dalam waktu singkat gitu. Keberhasilan negara-negara di Eropa itu karena kedisiplinan yang sangat tinggi, Mas. Jadi mereka benar-benar di lockdown dalam kurun waktu sekian bulan, tetapi setelah itu lockdownnya berhasil gitu karena masyarakatnya memang berdisiplin gitu dan pemerintah memang iya betul, sehingga masa kejatuhan ekonominya juga cepat kembali di masa yang selesai gitu. Betul. Tapi Indonesia ini punya kekhususan yang berbeda seperti negara-negara yang lain gitu. Yang pertama dari segi geografisnya Indonesia ini kan terbelah dengan pulau-pulau, sangat sulit menjangkau begitu. Nah, kemudian tingkat perekonomian masyarakat Indonesia ini sangat cukup terpisah gitu, masih banyak masyarakat miskin dengan masyarakat yang kayaknya masih jauh lah. Jadi ada kesenjangan yang cukup masih ada lah kesenjangan ini. Berbeda dengan Amerika yang dia tinggal dalam satu memang negaranya luas tapi terjangkau dari darat ke darat gitu. Jadi nah Indonesia sendiri kita lihat titik beratnya ini kan ke pandemi COVID. Kita yakin apabila masyarakat kita bersama-sama gitu ya kuat berpikiran satu tujuan bahwa kita selesaikan COVID dalam 3 minggu ini untuk tidak beraktivitas dulu, nah ini pasti akan memukul perekonomian. Tetapi harapannya terpukul sebentar, setelah itu kita selesai menyelesaikan ini. Tapi kalau masyarakat nanti tidak disiplin, yang 3 minggu harus dilaksanakan, tapi tidak juga mampu mengkarantina virus itu sendiri, akhirnya berkelanjutan. Akhirnya dampaknya akan berkepanjangan gitu sebenarnya. Dan melihat bahwasannya sekarang pencegahan COVID ini kan sudah sangat sekali digalakkan ya. Ini beritanya kemarin ada dari TNI Angkatan Udara itu melakukan serbuan desinfektan dari udara. Pesawat itu gimana itu tanggapannya itu? Efektif. Melihat efektif gak ada disemprot dari atas gitu. Baik, memang yang sekarang ini kan segala cara kita lakukan ya Mas. Jadi apapun tindakan yang bisa dilakukan dalam kapasitas kemampuan masing-masing ini adalah sebuah pencapaian untuk secara keseluruhan gitu Mbak. Jadi kita ini semua menghadapi pandemi COVID gitu ya. Masyarakat diharapkan berperangnya dengan cara tidak melakukan kerumunan, membatasi mobilitas apabila tidak penting. TNI sendiri kalau kita yang angkatan darat ya karena kita di darat gitu Mas ya, simplicity-nya itu ya kita melakukan desinfektan ya di darat. Nah betul. Nah sekarang kan angkatan udara dia punya fasilitas pesawat udara gitu. Jadi apapun semua kegiatan yang kecil dan banyak ini kita jadikan satu kan akan menjadi sebuah upaya yang satu gitu yang bulat gitu. Kalau dilihat efektivitasnya, saya yakin kalau dalam jumlah volume efektivitas Mas, karena kalau saya sendiri menggunakan personil dalam satu hari kita nyemprot paling bisa mampu 2-3 sekolah gitu ya. Tapi kalau Angkatan Udara fasilitas umum ya dalam kurun waktu yang sangat cepat ya bisa. Tapi kalau kita mensasar ke virus itu sendiri, emang itu adalah sebuah bentuk untuk mensterilisasi gitu ya, jauh dari pengembangan virus ini sendiri. Kalau menurut saya cukup bijak untuk dicoba. Dan dengan adanya vaksinasi tentu ada yang namanya juga edukasi untuk masyarakat. Nah, ini langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga sinergitas dengan TNI dalam melakukan ini. Betul Mbak, itu yang paling penting gitu. Ya. Nanti saya meyakini bahwa pada satu fase nanti ya vaksinasi ini akan menghadapi stagnansi gitu. Kenapa stagnan?
Karena sekarang ini kan animonya tinggi Mas, tapi pada saat orang-orang dengan pendidikan yang cukup gitu ya, kemudian positive thinking yang baik gitu ya, mereka percaya dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah dan meyakini kebenarannya, mereka sekarang berbondong-bondong Mbak. Tapi setelah orang-orang ini habis gitu ya, sudah tervaksin, maka tinggallah orang-orang dengan pemahaman yang ya itu tadi gitu ya, percaya bahwa antivirus ini ada yang meninggal gitu kan, terus kemudian ada yang demam, ada yang beberapa yang memang seumur hidup tidak pernah disuntik, rela untuk menghindari vaksinasi ini hanya karena takut jatuh misalnya. Nah inilah yang kita lakukan. Kalau saya Kodim 0811 Tuban ini setiap hari, setiap saat, tadi Mas sudah kita lihatkan aplikasi ya, dalam setiap kegiatan sehari-hari itu terus mengedukasi masyarakat. Kita datang dari rumah ke rumah gitu ya, melihat daerah-daerah ya betul, door to door gitu. Di kesempatan kita berkomunikasi sosial dengan masyarakat di pasar, kemudian di fasilitas umum, terus kemudian kita pada saat bersama dengan sambang instansi, sambang menyambangi tokoh agama, tokoh masyarakat, kita selalu titipkan itu gitu, untuk mengajar gitu. Upaya lain juga kita sudah mencoba, seperti contohnya kita berbicara dengan para pengurus pondok pesantren gitu, alim ulama gitu, kemudian maupun keagamaan yang lainnya kan, mereka ini istilahnya diikuti ucapannya gitu, dengan ini kita ajak untuk mengajak kepada para muridnya, para santrinya untuk mengedukasi mereka semua gitu, sehingga pemahamannya bahwa ya memang kita ini untuk menyelamatkan orang lain, kita yang harus vaksin gitu. Sebenarnya vaksin ini tujuannya ya tidak hanya menyelamatkan diri kita Mas, tapi menyelamatkan orang lain. Barangkali kemudian ada yang disampaikan untuk masyarakat. Baik, pesan saya untuk masyarakat ya, pahami betul bahwa vaksinasi ini adalah penting untuk diri kita dan masyarakat seluruhnya, bahwa vaksinasi ini tidak hanya melindungi kita, memberikan kekebalan kepada kita, tetapi juga menjaga dampak penyebaran virus corona 19 terhadap orang lain. Kepada masyarakat agar membaca dan menelaah betul setiap informasi yang diterima. Hati-hati terhadap informasi yang sifatnya justru memberikan pemahaman yang salah gitu. Nah, pedomani saja informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, institusi-institusi yang memang diberikan kewenangan untuk memberikan informasi. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat seluruhnya. Baik, terima kasih.